Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Saling Mendukung untuk Percaya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk waktu ini, biarkanlah kami mendengar dan hati kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal yang ke-30. Saya akan bacakan ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mudahkah mempercayai janji Tuhan? Tidak selalu mudah. Saat berada dalam kondisi buruk, kita mudah menjadi tawar hati dan khawatir berlebihan, sehingga kita mudah melupakan janji Tuhan. Di satu sisi, umat Tuhan bergumul karena mereka tidak mengharapkan pembuangan itu terjadi. Di sisi lain, para nabi palsu menyampaikan pesan menyesatkan bahwa pembuangan itu tidak akan berlangsung lama. Berita sesat yang tak pernah terwujud ini hanya membuat hati umat Tuhan menjadi gelisah dan tidak mau tunduk kepada Raja Babel. Mereka tidak mau berkontribusi bagi kesejahteraan Babel. Allah tidak mau mereka hidup seperti itu karena Allah ingin agar umatnya tetap menjadi berkat meskipun sedang berada di pembuangan. Melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan berita pemulihan yang akan Ia kerjakan bagi umatnya. Pembuangan adalah sarana untuk memurnikan umatnya. Pembuangan tidak akan berlangsung selamanya. Setelah waktunya tiba, Allah akan memulihkan mereka. Allah menyertai mereka dan Ia akan menghabisi bangsa-bangsa yang telah menawan mereka serta menghukum para penindas mereka. Umat Allah harus menentukan pilihan apakah mereka mau mempercayai janji Allah serta menjalani kehidupan di pembuangan dengan sukacita atau tidak. Bila mereka memilih untuk tidak mempercayai janji Allah, mereka akan kehilangan semangat dan tidak memiliki pengharapan saat menjalani kehidupan. Bila mereka memilih untuk percaya dan berpegang pada janji Tuhan, mereka akan hidup dalam sukacita dan pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa karena janji Tuhan pasti akan digenapi. Berpegang pada pengharapan akan janji Allah menuntut kesabaran dan iman, serta persekutuan dengan saudara seiman. Saat Anda mengalami pergumulan berat, kehadiran dan doa serta dukungan saudara seiman akan memberikan kekuatan. Jangan remehkan perlunya persekutuan dengan sesama orang percaya. Banyak orang percaya yang sudah membuktikan bahwa saat badai hidup melanda, kehadiran saudara seiman membuat mereka sanggup bertahan dan mendapat penghiburan. Orang yang sakit, berduka cita, dan mengalami kesulitan ekonomi bisa mendapat kekuatan dan sukacita karena kehadiran saudara seiman. Pada masa kini, semakin banyak orang yang meninggalkan persekutuan orang percaya dan lebih menyukai komunitas di luar komunitas orang percaya.
Apakah komunitas yang Anda sukai adalah tempat yang membuat Anda bisa terus bertumbuh di dalam Kristus? Apakah Anda sudah memiliki komunitas yang menjadi tempat bagi Anda untuk bisa bertumbuh secara rohani? Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami kembali mendengar bagaimana perjalanan hidup orang Israel di masa yang lampau ketika mereka mengalami pembuangan, kesulitan di tengah kehidupan mereka, tantangan hidup yang perlu mereka hadapi waktu itu. Ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Ada kekuatan juga yang Tuhan berikan kepada mereka secara spiritual ataupun secara kehadiran orang-orang di sekitar mereka, sesama orang percaya, yang bersama-sama bertahan di tengah-tengah masa sulit yang mereka alami. Tuhan, apa yang dialami oleh orang-orang Israel tidak jauh berbeda dengan apa yang kami alami hari ini. Kami memang tidak berada di dalam pembuangan seperti mereka, tetapi tantangan hidup, masalah hidup juga ada menyertai kehidupan kami hari demi hari. Tapi kami bersyukur bahwa Allah yang menyertai orang Israel waktu itu juga adalah Allah yang hari ini menyertai kami. Allah yang sama juga yang memberikan kekuatan kepada kami dan orang-orang percaya di samping kiri kanan kami, yang menguatkan, yang menghibur dan memberikan sukacita. Kami bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Dan bagi setiap kami yang mungkin saat ini merasa seorang diri, biarlah Tuhan yang menolong melalui Allah Roh Kudus dan juga melalui orang-orang percaya yang Tuhan kirimkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.